Selamat datang di podcast Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo sobat milenial. Jumpa lagi bersama saya Amira Sinta dalam podcast Ruang Bincang. Tentunya podcast hari ini dijamin lebih menarik ya. Karena apa? Karena kita semua akan berbincang-bincang dengan tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi pendidikan, bimbingan, dan konseling. Selamat pagi Kak, boleh disapa dulu yuk kawan-kawan di rumah, sekalian kenalan juga dong. Oke, pagi teman-teman. Nah, kita kan gak asing ya sama pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Friska R. Kurnia. Sekarang aku sedang menempuh semester 3, jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi teman-teman, Kak Friska ini merupakan salah satu kakak kelas saya dulu sewaktu SMA. Kak Friska ini juga memiliki segudang prestasi ya tentunya. Dulunya Kak Friska ini pernah dikirim ke Makassar untuk lomba debat mewakili Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu juga, masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang Kak Friska peroleh. Wah wah wah, keren banget gak tuh narasumber kita pada kali ini? Enggak sih Mir, jadi malu deh. Ya alhamdulillah kalau ngomongin tahun 2019 itu bisa dibilang momen emas ya dalam hidup aku. Karena kan itu merupakan prestasi pertama aku di tingkat provinsi. Dan ya mumpung di podcastnya Amira, aku mau mengucapkan terima kasih nih ke orang tua, guru, dan juga teman-teman yang saat itu sudah mendoakan dan mendukung aku. Sehingga aku dan tim bisa meraih prestasi yang membanggakan. Wah, tentu ya Kak, support dari teman, guru, orang terdekat kita terutama keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Lalu boleh dong Kak cerita sedikit mengenai perjalanan Kakak kuliah sampai saat ini. Ya, untuk perjalanan kuliah alhamdulillah lancar ya, Mir. Meskipun terkadang mengalami burnout, tapi yang namanya mahasiswa pasti juga pernah ya yang namanya mengalami burnout. Kemudian untuk kesibukan sendiri saat ini aku nggak cuma fokus akademik aja sih, aku juga ikut kegiatan di luar kampus semacam volunteer gitu. Volunteer yang aku ikuti ini bergerak di bidang pendidikan dan juga kesehatan mental. Selain itu aku juga ikut lomba-lomba gitu sih. Masya Allah, keren banget ya. Di sela-sela kesibukan kuliah masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus. Nah kak, kalau boleh tahu kakak jadi seperti sekarang ini kan pasti tidak lepas dari pola asuh orang tua. Lalu pola asuh seperti apa sih yang diterapkan ke kakak? Wah, kalau ngomongin pola asuh, aku menyimpulkan orang tua aku cenderung menerapkan pola asuh otoriter ya, Mir. Baik itu ke aku ataupun ke adik aku. Bisa dijelaskan nggak kak, gimana dulunya kakak bisa menyimpulkan bahwa orang tua kakak menerapkan pola asuh otoriter ini? Karena ya kak, Amira juga sedang melakukan penelitian nih terhadap seorang anak SMA yang berusia 17 tahun yang mungkin bisa dikatakan juga mendapatkan pola asuh otoriter. Oke, sebelumnya kita pahami dulu ya, pola asuh otoriter itu gimana sih? Jadi, pola asuh otoriter itu kan di mana orang tua itu lebih dominan begitu. Maksudnya memiliki kecenderungan untuk mengendalikan anaknya. Ya benar sih, peran orang tua emang mengendalikan anak, tetapi kalau terlalu berlebihan juga kan nggak baik. Nah, mungkin aku mau cerita sedikit nih Mir terkait pengalaman aku. Jadi saat pemilihan jurusan di PTN itu kan aku dihadapkan dengan berbagai pertimbangan antara keinginan aku dengan keinginan orang tua. Nah saat itu orang tua aku pengen aku jadi PNS, karena mereka memiliki pemahaman kan kalau jadi PNS itu uh, hidupnya akan terjamin gitu dengan gaji maupun ketika nanti pensiun gitu. Tapi aku pengennya nih ambil yang berbau-bau komunikasi dan dunia kreatif gitu. Semacam jurusan ilmu komunikasi, psikologi atau desain komunikasi visual. Nah, aku saat itu berusaha jelasin kapasitas dan prospek kerjanya. Tapi orang tua aku tetap kekeh, tetap uh,
mempertahankan ideologi mereka kalau aku harus ambil jurusan yang sekiranya peluang untuk jadi PNS itu besar. Nah, saat itu orang tua aku memahami kalau guru jurusan keguruan begitu memiliki peluang yang tinggi untuk bisa jadi PNS. Nah, akhirnya karena percuma aja sih kalau aku mau jelasin ke mereka, akhirnya aku berhenti gali-gali informasi seputar jurusan yang aku inginkan. Ya, pastinya bisa dibilang kecewa ya, karena mengubur mimpi saat itu, dan di situ aku menyimpulkan tindakan ortuku ini otoriter. Mereka berusaha memaksakan ideologi mereka ke aku untuk merancang masa depan aku, padahal yang tahu kapasitasnya aku kan ya diri aku sendiri. Nah, tapi akhir cerita, kini aku berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya mungkin bisa dibilang benar ya kata orang-orang, kalau ridho Allah itu tergantung ridho ortu. Ya mungkin ini nggak sesuai cita-cita aku berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tapi ya aku berusaha berdamai. Mungkin ini jalan yang terbaik buat aku gitu sih, Mir. Wah, sangat menginspirasi sekali ya Kak. Meskipun Kak Friska mendapatkan pola asuh seperti itu, Kak Friska bisa mengambil banyak sisi positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Lalu bagaimana menurut pandangan Kakak? Siapa sih yang seharusnya merubah sikap dari pihak orang tuanya atau mungkin dari kitanya sendiri? Dan gimana sih Kak strateginya? Boleh share knowledge yang Kakak punya selama Kakak berkuliah di bidang bimbingan konseling. Oke, kalau kita berbicara siapa yang harus mengubah sikap sih, menurut aku orang tua ya. Karena kan ini berkaitan dengan pola asuh, yang mana subjeknya adalah orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh itu. Ya mungkin orang tua bermaksud untuk melindungi anak-anak mereka, kemudian mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi anak. Namun caranya itu yang tidak selalu adil bagi anak. Anak akan merasa ruang geraknya terbatasi dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, perlu kita ketahui di sini, teman-teman, bahwa kebutuhan anak itu bukan hanya sebatas kebutuhan fisiologis saja ya. Namun seorang anak kan juga manusia, bagian dari makhluk sosial, kebutuhan akan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya, kemudian kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan aktualisasi diri, itu juga harus ia dapatkan. Nah, biasanya pola asuh otoriter itu mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak yang seperti ini, kebutuhan untuk bersosialisasi seperti ini. Jadi intinya anak harus patuh dengan perintah orang tua, dituntut untuk menggapai masa depan sesuai dengan rancangan orang tua, harus ini, harus itu, pokoknya harus dan harus gitu kan. Nah, di sini anak tidak diajarkan sikap demokratis dalam menentukan keputusannya. Akhirnya apa? Nah, dampaknya nanti akan terbawa sampai si anak dewasa. Dia akan menjadi pribadi yang tidak asertif. Maksudnya, dia tidak memiliki respon alternatif gitu ketika dihadapkan suatu pilihan. Dia hanya bisa mengiyakan atau kesulitan untuk melakukan penolakan karena sudah terbiasa dengan didikan ortunya. Atau kalau enggak, setiap dia akan memilih sesuatu, dia pasti akan bergantung dengan ortunya. Dia pasti akan tanya dulu nih ke ortunya, boleh nggak dia milih ini? Karena dia yakin pasti pilihan ortunya itu yang terbaik. Nah, kemudian juga tumbuh kebiasaan berbohong pada diri anak. Biasanya ketika si anak ingin mendapatkan sesuatu dan dia benar-benar ingin mendapatkannya, tapi karena ia takut dimarahi orang tuanya, akhirnya ia memutuskan berbohong. Ini kan dampaknya negatif untuk kepribadian anak ya. Kemudian juga anak akan memiliki kepercayaan diri yang rendah karena sulit untuk berbaur dengan teman-temannya. Bahkan anak bisa memiliki sikap agresif atau kasar karena berusaha menumpahkan atau melampiaskan emosi yang selama ini tertahan oleh egoisme orang tua. Nah, maka dari itu yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu mengubah pola asuh, tentunya dari yang bersifat otoriter menjadi yang lebih demokratis, yang bisa memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya gitu. Dimana pola asuh yang lebih demokratis ini juga melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Di sini orang tua yakin terhadap keputusan anaknya. Pola asuh ini kita kenal dengan pola asuh otoritatif.
Jadi dalam pola asuh otoritatif ini anak akan tetap di bawah pengawasan orang tua, tetapi anak juga akan diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, bersosialisasi, dan mengekspresikan diri. Anak juga akan diberitahu batasan-batasannya secara jelas. Jadi orang tua dapat menerapkan reward dan punishment bagi anak dalam pola asuh otoritatif ini. Fungsi dari reward dan punishment ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan penghargaan terhadap diri anak dan juga menumbuhkan sikap tanggung jawab serta disiplin. Nah, mungkin perubahan pola asuh ini sulit ya untuk dilakukan dan butuh proses gitu. Dan saran saya buat teman-teman yang saat ini punya orang tua dengan pola asuh otoriter, mungkin yang bisa teman-teman lakukan adalah berusaha memahami orang tua, karena pasti mereka menerapkan pola asuh itu karena mereka memiliki maksud dan tujuan begitu. Atau kalau tidak, bisa jadi pola asuh otoriter ini mereka dapatkan dari orang tua mereka sebelumnya. Jadi mereka juga korban dari pola asuh otoriter orang tua mereka sebelumnya gitu, Amira. Oke, jadi gitu ya teman-teman sudut pandang dari Kak Friska. Jadi intinya nih, untuk seluruh orang tua yang mungkin mendengarkan podcast ini diharapkan mempertimbangkan dampak dari pola asuh. Karena pola asuh yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pada anak. Begitu pula sebaliknya, pola asuh yang buruk akan membentuk kepribadian yang buruk pula. Lalu untuk kita sebagai anak juga harus bisa nih memahami pola asuh yang diterapkan orang tua, karena pasti ada maksud dan tujuannya. Oke, mungkin itu saja momen-momen berbincang saya dan Kak Friska. Semoga podcast ini memberi insight baru buat teman-teman dan para orang tua terkait pola asuh. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Friska yang telah berbagi pengalaman dan wawasannya. Dengan senang hati, Amira. Amira ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kali ini. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di episode podcast berikutnya. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.